Kita di sini untuk menang, karena itulah kita datang. Jangan cepat merasa lelah, jangan berhenti untuk melangkah, tak menyerah. Kemenangan ini milik kita, perjuangan tenaga dan jiwa. Kemenangan adalah pertanda untuk kita terus berusaha. Kemenangan ini milik kita. Jadilah pemenang sejati, tak mudah dijatuhkan ambisi. Walau menang memanglah bergengsi, bukan penentu untuk berprestasi. Berprestasi. Kemenangan ini milik kita, perjuangan tenaga dan jiwa. Kemenangan adalah pertanda untuk kita terus berusaha. Ada yang nantinya kembali ke, kebetulan saya ke Bengkulu, ada yang ke Riau, ada yang ke Medan, ada yang ke Aceh, kemudian ada juga kawan-kawan dari Kalimantan dan Ambon. Selama lebih kurang 10 hari kami di sini, banyak sekali hal-hal baru. Kemudian ya mungkin kalau ini dikatakan utang, kami sangat berutang dengan PT tetap ya, dari logo ini Bu Laras dan tim ini betul-betul total membimbing kami dengan segala pernak-perniknya. Terus terang saya bilang pernak-pernik di sini ya tingkatnya terima dari manajemen perusahaan. Ini adalah sebuah kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ini adalah sebuah kebaikan, mudah-mudahan apa yang telah kami terima menjadi ibadah bagi Bapak, Ibu dan sekalian. Dan kami sebagai peserta ya sangat berterima kasih di sini, sangat berterima kasih dan betul-betul luar biasa bagi kami. Mungkin setelah ini pun kami nggak bisa ketemu ya. Kami juga setelah ini nanti akan kembali ke, kalau istilah kami, kemampuan Ibu Pertiwi ini. Ya mohon doanya supaya kami dalam perjalanan nanti bisa selamat dan diridhoi Yang Maha Kuasa. Selanjutnya kepada Pak Yudo, terima kasih Pak. Kami dari dampingi diantar ke sini. Kemudian ya mungkin kalau tidak ada balai besar kami nggak akan sampai ke Salatiga. Jadi kepada manajemen balai besar pertanian Cianjur, kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Kami diberikan kesempatan yang boleh dikatakan ini adalah kesempatan yang paling besar menurut kami. Mohon maaf pada hadirin sekalian. Saya di sini karena dituakan
sangat banyak sekali beban yang saya rasakan. Di sini beban bukan beban tekanan batin bukan, tapi betul-betul saya merasa rekan-rekan sekalian itu menganggap saya adalah ya, yang bisa membimbing mereka. Dan saya merasa tersanjung, terharu dengan keberadaan kita semua di sini. Jadi pada kesempatan ini saya mewakili kawan-kawan sekali lagi pada acara penutupan ini, jika ada pola tingkah laku kami yang salah, kami betul-betul minta maaf yang sedalam-dalamnya pada kita semua yang ada di sini. Selanjutnya juga untuk manajemen perusahaan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan PT Jateng Agro Berdikari semakin maju, semakin Amin. ya, dan mungkin setelah ini masih banyak rekan-rekan kami yang mau belajar di sini. Saya salut dengan Pak Tri dan tim, betul-betul total, nggak ada yang disimpan. Ilmu yang kami dapatkan banyak hal yang baru. Terus terang, saya sudah 20 tahun menjadi guru, banyak hal yang saya dapatkan ilmu baru bagi saya di sini. Sekali lagi Pak Tri dan kawan-kawan, terima kasih banyak atas bimbingan kami selama kami di sini. Mungkin itu yang terpenting kami sampaikan di sini. Sama yang disampaikan Pak Dedi tadi, terima kasih semuanya. Ilmu yang dari sini itu sangat bermanfaat. Mungkin sudah pernah kita semua ada yang belum Bu, dari tempat kita masing-masing. Yang karet mungkin baru yang pertama kali ketemu karet, mungkin ini jadi pengalaman yang berharga ya. Karena teman-teman di sini juga banyak yang tidak tahu, baru pertama kali operasi atau pertama kali lihat karet, baru ini di sini lihatnya atau budidayanya sebenar-benarnya. Apa lagi ya? Mungkin karena kita jadinya kata-kata Pak Atro kemarin waktu jalan-jalan ke Semarang ya. Kita ini sudah lewati berapa provinsi kan dari tempat tinggal kita. Kalau dari Kalimantan Tengah, Pak Atro itu Kalimantan Tengah, Jakarta, kita ke Cengkareng, terus kita ke Bandung, terus kita ke Jogja sama-sama. Enggak. Kita ke Jogja sama-sama, terus kita ke Jawa Tengah, ke Semarang kemarin ini. Jadi sudah 5 provinsi kita lewati selama 1 bulan terakhir. Terus kalau nanti pulang, Pak Atro nambah lagi ke Banjarmasin lagi, Kalimantan Selatan dia pulang. Jadi melewati berbagai macam profesi dan provinsi. Jadi pengalamannya sangat banyak gitu di sini. Sama kayak gitu juga. Mungkin itu aja, nggak usah lama-lama nanti nangis tisunya udah sampai. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudo, Pak Prima, pokoknya dari DPP, NPK gitu aja ya. Siap. Panitia gitu aja. Ternyata saya kira itu awalnya Pak Yudo dan Bu Eti. Bu Eti kita menerima anak-anak magang yang dari SMK, dari anak-anak dari universitas itu paling ya berdua itu, terus sampai akhir, sampai pemantauan, monitoring, sampai nanti juga dicabut kembali itu ya cuma. Ternyata ini karena ini ya Bapak Ibu terpilih, isinya gitu aja, saya bilang terpilih untuk menjalankan program ini dengan anggaran pemerintah ya Pak, anggaran negara. Jadi ternyata pada saat yang kemarin ada sedikit miss yang gelombang pertama Pak, jadi yang untuk penginapan dan bikin pabrik semacam ini yang diusikan wisata di resort, sedangkan keorganisasian ataupun MOU yang kita dari perkebunan kebetulan satu emplasmen ada perkebunan, ada resort untuk penginapan. Bapak Ibu juga mungkin
kalau makan di tempat lain mungkin istilahnya menginapnya juga akan di tempat lain, jadi tidak satu emplacement dengan semacam ini. Jadi ini termasuk ya keberuntungan juga istilahnya kan gitu. Jadi termasuk satu komplek tidak biasanya kalau tidak satu komplek saling tunggu, saling tunggu ini belum datang ini nunggu apa dan sebagainya. Nah, ini cuma kebetulan saja. Jadi kalau kemarin ada miss ya mau dimaafkan yang kemarin sampai ya malu, saya sebenarnya malu gitu. Tapi ya apa boleh dikata memang sudah terlanjur kita kurang koordinasi. Nah, ini berusaha kami perbaiki walaupun mohon maaf tadi sempat tertunda karena ada kalau di sini namanya ugilangan ya, mati lampu itu ya perbaikan jaringan sudah diberitahu sebetulnya, tapi kita juga sudah siap sebetulnya. Tapi peserta magang yang kami hormati, kami banggakan semuanya, tak lupa teman-teman dari Perkebunan Tlogo, kemudian dari Resort juga penginapan, saya ucapkan terima kasih, selamat datang, dan juga para asisten, pembimbing dan asisten. Ya apa asisten apa namanya nggak tahu ya. Kok nggak tahu tuh Pak? Ya karena saya itu sebetulnya ingin mendampingi Bapak Ibu sekalian. Benar. Mendampingi juga kenalan, kan kita pasti ya kenal itu harus kenal, tahu, mengenal betul, tidak hanya tahu ini nanti juga lupa enggak. Kalau perlu tinggalin nomor telepon, nanti kan suatu saat nanti kita berkunjung ke sana siapa tahu kan gitu. Nanti tidak mampir kan saudara kan gitu. Sudah menjadi saudara kan gitu. Mohon maaf tidak bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian, bahkan kemarin juga sebetulnya Bapak Ido dan Pak Bima ini teman-teman banyak ditinggal oleh Bu Laras. Betul, karena di sini selama kan tidak salah seminggu, jadi pulang malam terus. Malam dalam arti ya maghrib bersama itu kan malam gitu. Itu kadang-kadang ya karena ini ya banyak progres di perusahaan dan juga banyak program yang istilahnya memang bagi kami memang pembaharuan. Walaupun itu sudah ketinggalan, tapi apapun karena memang belum melaksanakan ya itu dianggap hal baru. Contoh ISO 9001, walaupun itu terbit sudah ya 2015 atau 2014 kita baru mau melaksanakan. Tetapi perlu diingat, Bapak Ibu di sini praktek memang tidak dituntut untuk menjadi ahli skill, bukan. Tetapi apa yang sudah didapat dari teori-teori yang Bapak Ibu terima di sini dipraktikkan. Oh, yang kemarin itu gini toh, yang ngopulasi atau nyambung tanaman karet bibit itu kayak gini tidak langsung, ini ukurannya harus tepat dan sebagainya. Itu istilahnya ya harus begitu dan teori sudah ada. Baik ukuran, baik waktunya yang tepat, penjadwalan saat-saat kapan mau dipotong, saat-saat mau ditempel dan sebagainya, berapa waktunya dan sebagainya, itu memang sudah merupakan implementasi daripada teori yang sudah didapat. Tidak harus ahli sekali lagi. Saya yakin asesor panjenengan, Bu Laras, Pak Tri, suruh nyambung belum tentu bisa juga. Maksudnya jamin hidup 100%. Jadi ini bukan berarti praktek ini harus berhasil kan tidak. Tetapi Bapak Ibu sekalian mau menjalankan bagaimana caranya membuat lubangan gitu kemarin, buat lubang ya, sampai lecet dah tangannya. Ada yang mau ya sudah panas, dan itu ya bukan syarat, tapi memang ya harus. Jadi nanti seandainya di lapangan Bapak Ibu menemui anak didik dan sebagainya untuk membuat lubang, ya tidak harus membuat kotak ya, kita buat kotak dimasukkan ya cukup bawa meteran nggak masalah, kan gitu loh, kan tidak harus nggak wajib. Lubangnya berapa? 60 tidak pakai meteran. Oh kurang, lebih dan sebagainya. Oh apa kalau ini lesung, apa pintus gitu. Mencil semakin mengecil lah itu juga kurang pas.
Walaupun tanamannya juga yang ditanam tidak protesin itu, tanamannya juga tidak protesin itu. Untuk itu kami juga mohon maaf bila teman-teman dalam mendampingi Bapak Ibu semuanya mungkin ada yang kurang dalam ilmu, kurang dalam memberikan wawasan, kemudian juga ucap dan tindakan mohon maaf. Dan juga namanya orang lapangan, orang kebun sudah terbiasa, hampir mirip sama dengan Pak nelayan kalian. Ya, berangkat Pak nelayan itu berangkat malam apa pagi? Pagi berarti ya. Pulangnya malam ya. Kan ada angin laut, angin darat itu kan ada sayang itu. Nah, itu bisa diindikasikan jarang ketemu dengan awam masyarakat. Sifatnya mohon maaf bukan menjelek-jelekan nelayan. Ini saya tarik ke kebun saja. Orang kebun sama, orang sajak hampir sama. Dia berangkat pagi, pulang siang. Kadang belum sarapan, ngomongnya kasar, keras, biasanya gitu. Makanya yang ini yang sudah ketularan ya ini ketularan. Gimana tadi? Ya agak keras, Jadi biasa ngomongnya datar, keras itu terus kemudian ya mudah tersinggung dan sebagainya. Itu karena terbawa ya macam-macam. Karena belum sarapan bisa jadi, gitu. Berangkat tergesa-gesa. Sekarang absennya elektronik. Ya ini termasuk juga hal baru juga bagi kami. Mungkin dari Bapak Ibu sudah biasa. Absen elektronik juga, berat sekali kan gitu. Padahal itu kebiasaan saja. Pertama memang dipaksa, ya, biasa, kebiasaan dan menjadi budaya. Itu biasa saja. Tapi karena hal baru biasanya semacam itu. Untuk itu kami mohon maaf bila mana teman-teman dalam mencukupi materi panjenengan, mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan praktek di sini selama kurang lebih 10 hari. Kami mohon maaf dan juga kalau sempat giling-giling apa namanya, giling kemana nih ya, maklum aja biasa. Ya dan harus itu, kalau enggak itu nanti diprotes nanti Pak. Masa dikurung suruh nyadap terus ya. Kemarin sudah berangkat pagi juga ya? Ya. Duluan panjenengan apa duluan pekerjanya? Duluan kami. Benar. Enggak, ini saya ngetes kalau duluan panjenengan berarti tak. Kan gitu. Jadi ya itu juga kebiasaan. Kenapa nyadap harus jam 4? Ada yang tahu nyadap kenapa harus jam 4 pagi? Ayo. Kenapa harus pagi-pagi? Kenapa kok nanti lah biar jam 9 biar hangat? Ya. Tugot semakin mengecil atau bahkan menutup karena terkena lingkungan paling yang berpengaruh memang sinar matahari. Jadi di sadap itu keluar getahnya ini kan melalui sel itu tuber apa ya? Tuber itu kalau sudah kena sinar matahari nanti akan mengecil dan menutup. Nalurinya semacam itu ya sama dengan kita, jadi cuma selnya berbeda, tidak tuber namanya, tapi sel darah kita kena sesuatu senjata tajam kita keluar darah. Begitu kita hangatkan, dia akan nanti akan mengering. Semacam itu, hakikatnya semacam itu. Kemudian sekali lagi panjenengan, mohon maaf agak panjang sedikit. Bapak Ibu, saya terbiasa panjenengan. Bapak Ibu telah menjalankan praktek sekali lagi bukan untuk menjadikan Bapak itu ahli, seorang ahli nyadap, ahli bukan. Tetapi bagaimana memanage manajemennya, bagaimana pengertian yang sebenarnya bahwa nyadap itu harus sebenarnya. Bagaimana Pak misalnya cadap itu alurnya dari kanan atas ke kiri bawah? Boleh tidak? Nah, teori ada enggak itu? Alur cadap yang dari kanan ke sini. Nah, boleh, tapi umumnya orang Indonesia itu kan pakai tangan kanan toh. Kalau dari kanan atas ke kiri bawah itu kan tangan kiri yang dibuat. Tapi mungkin barangkali belum dipraktekkan ya. Dipraktekkan Pak, barangkali keluarnya lebih banyak getahnya. Enggak, maksudnya cek aja ini ya, enggak ada ya.
itu nggak pakem, nggak ada rumusnya. Jadi nggak usah diperdebatkan. Jadi sekali lagi saya senang guyon. Jadi kadang-kadang ya senang guyon gocekan. Bapak Ibu ini kan paling tidak ya S1 bahkan S2 kan gitu ya. Anda tidak terlintas bahwa semua yang ada ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya gitu ya. Ya. Pengetahuan juga di Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia pengetahuan, kalau tidak salah gratis ya. Kalau ingin seberapa tahu ilmunya Allah seberapa, celupkan jari di laut, angkat seberapa yang menetes kembali ke laut. Itu ilmu manusia yang diberikan kepada dunia semacam itu. Cuma setetes aja di lautan yang luas. Akan kembali Bapak Ibu ke Balai BPPP NPP Cianjur. Bagaimana yang kami kenal pertama ya Pak Yudo ya. Silakan kembali Pak Bima juga. Untuk itu silakan utuh. Alhamdulillah, semoga apa yang didapat dari sini tidak cuman sebagai pengalaman apa ya mungkin ya sambil healing dan sebagainya, tapi suatu saat paling tidak kita ketemu saudara, paling tidak tetap walaupun 1-2 poin tetap ilmunya tambah dan masuk ya, dan juga mengenal karakter di masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan yang terhormat Bapak Kasmidi selaku pimpinan dari PT Jateng Agro Berdikari Perkebunan Keloko. Ini masuk Semarang atau masuk Solo Tiga? Kabupaten Semarang. Masuk Kabupaten Semarang, posisi di Kabupaten Semarang. Kemudian yang terhormat staf dari PT Jateng Agro Berdikari unit perkebunan Keloko yang hadir pada acara hari ini. Yang terhormat Bapak Zainuddin Yudo Dwi Prastyo, Esud MPD selaku pengajar dan untuk kegiatan PJBL atau Project Based Learning, pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan upskilling dan reskilling berbasis industri untuk angkatan yang keempat. Tidak lupa yang saya banggakan Bapak dan Ibu peserta pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis industri angkatan 4. Saya menyampaikan permohonan maaf untuk kegiatan ini Bapak Kepala Balai tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan advokasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan. Itulah pada waktu itu. Kemudian Bapak Kepala Bagian Tata Usahanya, kami hanya ada 2 di manajemen pejabatnya. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha juga sedang bertugas seperti ini untuk penutupan kegiatan magang, lebih tepatnya di industri di Banjarnegara. Seperti itu. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu merupakan orang-orang yang terpilih dari ribuan guru SMK yang mendaftar untuk kegiatan ini. Jadi kebetulan kalau ini konsentrasi kaliannya agribisnis tanaman perkebunan ini rata-rata sekolahnya yang buka dan masih eksis itu di Jawa. Kalau di Jawa mungkin ya seperti di Mojosono, Boyolali, Temanggung seperti itu, dengan SMK 5 Jember asal yang masih buka. Tapi rata-rata memang problematikanya untuk SMK yang membuka agribisnis tanaman perkebunan ini masalah lahan praktek. Karena tidak seperti di luar Jawa mungkin mereka punya lahan yang bisa luas. Beberapa itu ya mungkin keterbatasan lahan karena butuh lahan yang luas. Beda dengan agribisnis tanaman yang kelompok pangan dan hortikultura. Rata-rata ekspansinya membangun rumah kaca, mungkin prakteknya sistem hidroponik, cuma beberapa unit rumah kaca mungkin sudah
mengikuti perkembangan anak sekarang itu sudah ada kekuatan teknologinya, jadi masih ada minat untuk masuk ke pertanian. Karena problematikanya, tantangan Bapak dan Ibu tentunya adalah kedepannya adalah minat yang masuk ke agribisnis tanaman. Di beberapa SMK di Jawa itu saya kemarin nanya, kebetulan ke beberapa SMK itu terjadi penurunan rombongan belajar. Karena yang minatnya ke TKJ, ke otomotif, ke akuntansi perkantoran dan lain-lain yang lebih keren gitu, yang lebih untuk anak sekarang. Makanya Bapak Ibu tantangannya bagaimana di sini nanti merubah untuk mengimplementasikan apa yang diperoleh dari pelatihan ini, harapannya terimplementasi di sekolah. Bagaimana tantangan Bapak dan Ibu untuk menarik minat anak-anak yang sekarang milenial itu tetap ada yang mau untuk masuk ke SMK pertanian. Itu tidak hanya di perkebunan, mungkin di ATPH, kemudian apalagi di perbedian banyak yang mengalami kekurangan siswa dan konsentrasi kaliannya atau jurusannya ditutup, Pak. Itu yang pesan saya. Jadi Bapak dan Ibu di sini menjadi orang-orang terpilih dari ribuan yang mendaftar, walaupun privilege-nya sebenarnya yang mendapatkan Bapak dan Ibu SMKPK itu yang SMKPK yang harus dilayani lebih dulu seperti itu. Memang dari direktorat pesannya seperti itu. Itu pesan saya untuk Bapak dan Ibu, bagaimana mengimplementasi di sekolah, bagaimana tampilan sekolahnya bisa menarik untuk yang pertanian itu menjadi minat untuk siswa-siswinya yang sekarang, peserta didiknya yang kaum milenial itu tetap tertarik untuk daftar. Saya kira mungkin kalau di Jawa rata-rata seperti itu, jadi peminatnya kurang. Kalau sudah peminatnya kurang, Bapak Ibu apalagi yang sudah sertifikasi nanti kurang rombel, jamnya kurang, tunjangannya terhenti. Jadi seperti itu Pak problem ke depannya. Jadi saya tekankan Bapak Ibu sebagai orang yang terpilih di sini ada perubahan mindset, bagaimana mengimplementasikan, bagaimana tantangannya juga menarik minat peserta didik untuk dapat tetap tertarik di bidang pertanian. Selanjutnya kami dari BPMPB Pertanian mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama, atas layanannya kepada peserta pelatihan kami selama mengikuti magang sampai diakhiri dengan kegiatan uji kompetensi keahlian. Kami dari balai maupun dari peserta pelatihan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari proses awal sampai akhir kegiatan. Harapannya ke depan untuk program pelatihan tahun yang akan datang bisa tetap terjalin kerjasama seperti ini. Itu saja akhir kata untuk kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis industri angkatan keempat yang dimulai dari pelatihan di balai, kemudian dilanjutkan dengan magang di industri di PT Jateng Agro Berdikari Unit Perkebunan Logo Semarang, kemudian diakhiri dengan uji kompetensi keahlian dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Resmi ditutup. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa zatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata min naril hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi waktu kami kecil. Ya Allah, tanpa pengorbanan beliau, tanpa ketulusan beliau dalam mendidik kami, sehingga kami tak bisa menjadi orang-orang hebat seperti ini ya Allah. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di aula ini bersama sivitas Balai Besar Pengembangan dan Penjamin Mutu Bekasi Pertanian, perwakilan guru-guru di Indonesia bersama PT Jateng Perkebunan Telogo ini ya Allah. Ridhoilah dan berkahilah ya Allah pertemuan kami ini, agar kami bisa menjalankan program-program negeri ini demi kemajuan negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, Engkau tetapkan makna, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Hari ini kami lalui semuanya itu ya Allah. Jadikanlah pertemuan beberapa hari yang lalu bersama PT Jateng Perkebunan Telogo menjadi berkah bagi kami maupun negeri ini. Jadikan perpisahan hari ini menjadi ibadah lanjutan bagi kami, karena kami guru mengajar anak didik nanti, yang mana ilmu ini akan terus mengalir kepada kami ya Allah. Ya Rabb, salah satu program bangsa ini yaitu upskilling dan reskilling telah kami lalui. Jadikan BPNPP selaku pengambil kebijakan menjadi ibadah dengan kebijakannya. Jadikan para guru ini amal ibadahnya dari amal yang cara dia mengajar di sekolah nanti. Jadikan PT Jateng Telogo ini ibadah bagi pimpinan dan jajarannya. PT yang maju bersama karena sebagai wadah menerima praktek guru bangsa negara ini. Ya Allah, jadikan instruktur pengajar pelatihan ini menjadi amal ibadahnya nanti ya Allah. Semoga kami ini menjadi penambah ibadah di sisimu ya Allah. Semoga kami bertemu bersama di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemanapun aku pergi, bayang-bayangmu mengejar. Bersembunyi dimanapun, selalu engkau temukan. Aku merasa